إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara kaum muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sayyidul ayyami yaumil Jumat. Hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hari Jumat. Kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah tauladan kita semua. Tidak ada makhluk yang Allah karuniakan kebaikan yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau, yaitu Allah mengangkat kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya yang harus kita ikuti sebagai qudwah tauladan kita semua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua untuk terus kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus berusaha menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita semua sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berpegang teguh kepada wasiat itu, niscaya kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kepada kalian, hai umatku, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesesatan. Maka timbul pertanyaan kepada diri kita, ketika wasiat itu ditinggalkan kepada kita semua, maka apakah secara otomatis kesesatan itu akan jauh daripada kita? Tentu pertanyaannya tidak, jemaah kaum muslimin. Ketika kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus pahami apa yang dimaksud dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Apa tujuan dari wasiat Rasul meninggalkan kepada kita semua? Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di waktu yang singkat ini kita akan mencoba belajar. Kita akan mengambil pelajaran dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesesatan itu. Yang menjadi landasan khutbah kita pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Muhammad
yaitu ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan niscaya Allah akan menetapkan posisimu, yaitu Allah akan tetapkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca secara sekilas ayat ini, kita baca terjemahannya secara sekilas, maka akan timbul pertanyaan pada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh pertolongan? Apakah Allah tidak mampu menolong dirinya sendiri? Maka para ulama tafsir menafsirkan ayat intan surullah, yaitu menolong, tolonglah Allah. Maka yang dimaksud dengan tolonglah Allah ini adalah menolong agama Allah dengan jihad fisabilillah. Kalau ulama tafsir salaf, ulama tafsir yang terdahulu menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan intan surullah yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara nama lain daripada surat Muhammad ini adalah surat Qital, surat perperangan. Karena di antara asbabun nuzul turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memotivasi para sahabat yang berperang waktu itu supaya termotivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kontemporer, ulama masa kini mengikuti perkembangan hidup kita pada zaman ini, karena sudah tidak ada perperangan dengan mengangkat senjata. Maka salah seorang tokoh Minangkabau, perperangan yang paling dahsyat pada saat ini yaitu perperangan dengan pemikiran. Beliau salah seorang tokoh Minangkabau namanya Muhammad Nasir. Beliau sering mengungkapkan kepada para kader-kader beliau bahwa perperangan yang paling berbahaya pada zaman kita, pada zaman ini adalah berperang dengan pemikiran yang disebut dengan ghazwatul fikr, perang pemikiran. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang sudah lewat mungkin kita sudah dikagetkan dengan ungkapan salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa agama itu semuanya sama. Agama itu semuanya sama, katanya. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalah. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolaknya. Maka pernyataan itu kita nyatakan pernyataan yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kita perlu kaji kembali, kita perlu mentadabburi kembali bahwa kita yakinkan pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, tauhid yang sahih, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ragu, kita yakinkan, kita tarekatkan pada diri kita sehingga mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman kita pada sekarang ini adalah zaman penuh dengan fitnah, di mana pemikiran-pemikiran yang sudah merasuk ke dalam pendidikan, ke dunia pendidikan. Anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang berkuliah sudah dirasuki dengan pemikiran-pemikiran yang sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah singkat ini kita berwasiat kepada kita semua, kita sebagai orang tua, berhati-hatilah di dalam memasukkan anak-anak kita untuk menimba ilmu. Karena pada saat ini betapa banyak
orang yang sudah jauh pemikirannya dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur khususnya kita di ranah Minangkabau ini, anak-anak kita kembali kepada surau. Mudah-mudahan dengan prinsip hidup kita, dengan prinsip kembali ke surau, anak-anak kita terjaga tauhidnya, terjaga akidahnya, sehingga akidah kita semua sahih dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa yang dimaksud dengan intansurullah itu, yang dimaksud dengan menolong Allah Subhanahu wa taala itu, Rasul jelaskan di dalam hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka." Hai anakku, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak angkat bernama Ibnu Abbas. Beliau berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Hai anakku, aku akan wasiatkan engkau beberapa perkataan, beberapa ungkapan, beberapa wasiat. Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini tafsiran daripada intansurullah yansurukum, bahwa yang dimaksud dengan tolonglah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kita. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah kita menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mampu menjaga akidah kita, menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah iman kita, jagalah takwa kita, niscaya Allah akan menjagamu. Ada dua perkara terbesar yang kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, yaitu penjagaan yang paling besar. Yang pertama yaitu penjagaan hidup kita di dunia, yaitu kita dijaga harta kita, dijaga langkah kita, dijaga kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu penjagaan di akhirat, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab, ada 4 model kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, yang paling tinggi yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa tingkatan yang pertama yang terus kita doakan, yang terus kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ini kita dapatkan, kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat dengan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, minimal kalau tidak dapat yang pertama, minimal yang kedua. Apa yang kedua? Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mungkin hidup kita tidak terlalu mewah, di dunia mungkin kehidupan kita pas-pasan, tetapi di akhirat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini paling minimal, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang ketiga dan yang keempat. Apa yang ketiga? Yaitu sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, hidup di dunia penuh dengan kemewahan, berkecukupan, tetapi na'udzubillah di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia sengsara, di akhirat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini akidah kita, keyakinan kita masih tertuju kepada Islam, masih tertuju kepada keyakinan tauhid yang sahih,
maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, fa izan sa'alta fas'alillah. Apabila engkau berdoa, apabila engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akidah kita yang sahih pada hari ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, keluarga kita, sanak saudara kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sungkan-sungkan mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon. Mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mohonlah kepadaku, maka sudah pasti aku akan perkenankan permohonanmu. Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hambanya mengangkat tangan kemudian dikembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Artinya apa? Ketika kita mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, selama syarat daripada doa kita, syarat daripada terkabulnya doa kita terpenuhi, yaitu apa yang kita pakai dalam keadaan halal, yang kita makan halal, yang kita minum halal, insya-Allah kita akan dikabulkan doa kita. Sebaliknya, nauzubillah, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang datang jauh-jauh untuk menuju Mekah, berjalan kaki sehingga tiba di depan Ka'bah, mengangkat tangannya, tetapi pakaiannya dalam keadaan haram, yang dimakan haram, yang diminum haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa yustajab? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini belum dikabulkan doa kita, mungkin pada hari ini belum diijabah doa kita, kita introspeksi diri, perbaiki diri kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam mulut kita, atau mungkin hal-hal yang haram yang pernah kita pakai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, selama syarat dikabulkan doa kita dipenuhi, maka yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dikabulkan di dunia, tetapi insyaallah kita akan mendapatkan besok di yaumil qiyamah, yaitu di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus menjaga keimanan kita, menjaga saudara-saudara kita, anak-anak kita, untuk terus memperhatikan keilmuannya, memperhatikan pendidikannya, supaya apa yang dia tuntut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan anak bisa menghentikan siksaan orang tua di akhirat kelak. Seorang mayit bertanya kepada malaikat, ya malaikat, limadha waqafta tadribni? Hai malaikat, kenapa engkau hentikan cambukanmu? Berkata sang malaikat, kaifa adribuka waladuk fid dunya yastaghfiruka? Bagaimana saya harus mencambukmu hai mayit, sedangkan anak-anakmu di dunia senantiasa mohonkan ampun kepadamu? Mudah-mudahan anak-anak kita, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggalkan dunia ini, tetapi pahala senantiasa dikirimkan oleh anak-anak kita, anak yang soleh, yang solehah, yang terus menjaga akidahnya, menjaga keimanannya untuk kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Maulaya